wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman dari kelas 5B Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2012130337. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kias. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan, yaitu definisi dan dasar hukum kias. Kias dalam hukum Islam merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Peran ulama usul fikih mendefinisikan kias sebagai analogi hukum yang menghubungkan kasus yang tidak ada hukumnya dengan kasus yang sudah ada hukumnya, selama terdapat persamaan sebab hukum atau ilat. Yang selanjutnya itu ada dasar hukum kias. Al-Quran Surah Al-Harsh ayat 7. Ayat ini menyiarkan bahwa kewajiban mengikuti keputusan Rasulullah SAW, sehingga taklid pada keputusannya berlaku untuk kasus serupa tanpa nas yang tegas, menjadikannya dasar hukum utama hukum Islam. Yang kedua ada as-sunnah. Hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ini meriwayatkan keputusan Umar bin Khattab mengharamkan muqta'ah haji yang diterima sahabat sebagai sunnah sah, memperkuat otoritas keputusan khalifah dalam fikih. Selanjutnya ada ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para sahabat. Sahabat berijma' atas kias Umar pada kasus mut'ah, memenuhi syariat ijma' qauliyah dari mujtahid adil yang merajuk pada nas, sehingga menjadi hujjah. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kias. Yang pertama ada kias jali. Kias jali adalah kias yang mana ilat atau sebab hukumnya jelas dan mudah dipahami tanpa perlu penyelidikan mendalam. Ilatnya tampak jelas pada asal dan far. Contohnya, haramnya khamr dikiaskan seperti narkoba karena ilatnya mabuk. Implikasinya yaitu mudah diterima jumhurul ulama. Yang kedua ada kias khaufi. Kias khaufi adalah jenis kias di mana ilat hukumnya itu tersembunyi, tidak langsung terlihat, dan memerlukan penyelidikan mendalam serta analisis logis dan cermat. Contohnya haramnya anggur segar, ilatnya mabuk tersembunyi, dikiaskan ke khamr. Implikasinya yaitu lebih kompleks tapi vital. Untuk hukum detail, jenis ini mempengaruhi penetapan hukum praktis. Selanjutnya ada penerapan kias dalam 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yaitu pendekatan kias itu luas dan fleksibel, menggunakan istihsan atau prevensi hukum berdasarkan maslahat. Yang ketiga ada toleran terhadap kias selama sesuai dengan kemaslahatan mazhab Maliki. Yang selanjutnya ada mazhab Maliki, menggunakan kias bersama maslahah mursalah atau kemaslahatan umat, mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai dasar hukum. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i, kias murni yaitu berdasarkan nas yang ketat dan jelas. Yang kedua menolak kias jika ilat atau dasar hukumnya lemah. Ada kesimpulan, yaitu kias adalah metode analogi dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru dengan mengaitkan kasus yang belum ada keterangannya secara eksplisit dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya melalui kesamaan ilat atau sebab hukum. Baiklah, sebelum menutup presentasi ini, saya ada sedikit pantun. Ternak-ternak si ikan teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, ku akhiri dengan salam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.